Hai guys, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa pentingnya belajar bahasa Inggris untuk kehidupan kalian dan masa depan. Jadi simak sampai habis ya biar kalian gak gagal paham, oke? Pernah gak sih kalian tuh melihat teman kalian, saudara, atau bahkan orang lain mendengarkan lagu atau bahkan ngomong bahasa Inggris gitu? Itu tuh sangat keren sekali kan? Atau bahkan kalian pernah nonton film berbahasa Inggris yang film itu sangat keren sekali tapi kalian bingung gitu artinya tuh apa sih? Pastinya kalian sering kan melihat seperti itu kan? Coba kalian pikir ketika kalian mendengarkan lagu atau menonton film atau menyaksikan orang lagi berbicara itu, kalian pengen tahu kan artinya itu apa kan? Masih sih kalian nggak pengen tahu? Nah kalian pasti pengen tahu kan apa sih arti dari film, lagu, atau orang ngomong kayak biasa gitu kan? So, jadi ada banyak cara untuk kalian bisa belajar bahasa Inggris gitu. Apalagi di era sekarang, semua hal bisa mendukung untuk kita belajar bahasa Inggris. Semakin canggihnya zaman, semakin ada pula untuk kita berbelajar bahasa Inggris, yaitu dengan Google, dengan YouTube tutorial, and kelas online source. Atau bahkan kalian yang mungkin mau lebih klasik, kalian bisa menyewa guru untuk bisa belajar bahasa Inggris, kan itu bisa lebih mudah kan? Karena akomodasinya sudah ada, semua fasilitasnya di yang gratis-gratis bahkan udah ada di internet gitu. Jadi kalian tuh mudah untuk belajar bahasa Inggris. Tapi harus diingat guys bahwa belajar bahasa Inggris itu bukan soal belajar aja ya. Butuh komitmen dan melatih diri supaya bisa lebih baik dari hari ke hari. Jadi guys, ada 4 aspek untuk kita step by step belajar bahasa Inggris guys. Yaitu dengan listening, dengan reading, dengan speaking, and terakhir writing. Oke, dimulai dari listening. Listening adalah hal yang paling mendasar untuk kita belajar bahasa. Karena ketika kita belajar bahasa asing guys, kita tuh belum familiar gitu dengan kalimat, kata-katanya, atau bahkan pengucapannya, atau gimana cara mereka ngomongnya, atau gimana cara mereka mengungkapkannya. Bahkan guys, banyak kalimat-kalimat yang belum familiar di telinga kita guys. Nah, oleh karena itu, kita harus banyak-banyak melakukan listening. Nah, ada banyak cara guys untuk kita melakukan latihan listening ini guys. Ada mulai dari TV show tentunya, terus YouTube, konten kreator yang berbahasa Inggris tentunya guys. Terus itu kita bisa mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris, atau bahkan kita bisa menonton film, bisa mendengarkan lagu. Itu tuh sangat penting untuk kita melakukan latihan listening guys. Nah, dari metode listening tadi guys, kita bisa belajar melihat cara pengucapannya guys. Kita bisa melihat gimana sih cara orang itu ngomong gitu. Walaupun kalian nggak paham, kalian nggak ngerti, tapi itu nggak apa-apa guys. Tugas kita tuh cuma listening aja kok. Oke? Jangan takut-takut guys. Ketika kalian ingin melakukan latihan listening guys, kalian tuh harus mencari konten-konten yang relate dengan kalian. Kalian harus mencari konten-konten yang kalian suka, atau vlog-vlog orang-orang luar negeri yang kalian suka, atau lagu-lagu yang kalian suka, atau bahkan film-film yang kalian suka guys. Nah itu tuh kenapa kok kita belajar kok kita harus mencari konten yang kita suka? Ya karena kalau kita suka, kita nggak bakal bosan untuk belajar guys. Paham ya? Nah seperti itu. Yang kedua adalah reading. Nah, setelah kalian melakukan latihan listening, step berikutnya itu adalah reading guys. Karena membaca itu sangat penting untuk kita melatih vokal kita dalam berbicara bahasa Inggris tersebut guys. Nah, sama dengan listening tadi, untuk reading, kalian juga harus perlu mencari konten-konten yang harus kalian suka guys. Kalian bisa mencari berita-berita yang kalian suka, atau kalian pun bisa baca buku guys. Kalian bisa baca berita, atau kalian bisa memfollow akun-akun Instagram atau Twitter yang luar negeri, entah itu artis, entah itu akun meme, entah itu apapun lah yang bisa menunjang kalian untuk bisa setiap hari itu minimal kita harus reading gitu. Kita harus membuka konten-konten entah itu di YouTube, entah itu ini kita harus baca semuanya guys. Dan sama dengan listening, reading juga harus kalian lakukan setiap hari guys. Untuk bisa semangat belajar bahasa Inggris itu guys, kalian harus menemukan
titik balik kenapa kalian harus belajar bahasa Inggris itu, entah karena pekerjaan atau mungkin kalian cuman pengen belajar bahasa Inggris aja tuh biar keren atau gimana lah pokoknya. Nomor 3, speaking. Nah, di bagian speaking ini kan kalian tuh perlu berbicara dalam bahasa Inggris kan gitu kan. Nah, ada banyak cara untuk kita bisa belajar bahasa Inggris dengan melalui speaking guys, atau berbicara. Ketika kita udah melakukan listening, melakukan reading, nah itu kurang lengkap kalau kita nggak aja kan. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ya speaking ini guys. Speaking ini penting juga guys. Nah, untuk kita belajar speaking ada banyak cara guys. Kita bisa berpikir dalam bahasa Inggris. Maksudnya kita tuh kayak misalkan kita lagi ngomong dalam diri kita sendiri gitu. Aduh, hari ini aku mau apa ya? How do you apa lagi tuh pokoknya yang dalam bahasa Inggris guys. Kalian bisa fokus berbicara. Nah, itu guys. Kalian harus belajar kosakata baru setiap harinya guys supaya bisa melatih kalian untuk bisa berbicara dengan lancar. Dan kalian harus berbicara dengan natural ya, dengan santai aja gitu, jangan panik atau jangan kaku gitu untuk bisa ngomong. Nggak mungkin kan. Nah, kalian harus santai, just relax, you know. Dan yang terakhir adalah writing, yaitu menulis guys. Menulis itu sangat penting ya guys, karena ketika kita udah bisa listening, kita udah bisa writing, kita udah bisa speaking, kurang lengkap gitu kalau kita nggak bisa writing, karena tuh aneh banget gitu. Kita bisa ngomong, kita bisa ngomong tapi kita nggak bisa nulisnya kan, gitu aneh banget kan. Nah, jadi ada banyak cara untuk kita bisa belajar menulis guys. Apapun bisa kita tulis, karena kita hanya just menulis. Ketika kita menemukan apapun, atau misalkan kalian belajar writing itu dengan hal-hal yang mudah dulu aja, membuat kata-kata mutiara misalkan, atau kalian bisa membuat kalimat sederhana mungkin bahkan kan, atau mungkin kalian bisa mengutip kata-kata dari buku, atau mungkin kalian bisa menceritakan keresahan kalian hari ini, atau misalkan kalian membuat diary untuk kalian sendiri yang terjadi pada hari ini tapi dalam bahasa Inggris kan. Nah, itu mungkin akan lebih relate dengan apa yang kalian pelajari selama ini. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian, bahwa bahasa Inggris ini benar-benar sangat penting guys untuk masa depan kalian. Dengan belajarnya kalian bahasa Inggris, dengan kalian bisa bahasa Inggris, akan membuka jendela-jendela baru untuk harapan-harapan baru yang belum pernah kalian temukan sebelumnya. Karena mayoritas di dunia ini guys, ya di negara-negara asing mungkin lebih banyak menggunakan bahasa Inggris guys daripada bahasa Indonesia atau bahasa apapun lah. Jadi itulah pesan buat kalian semuanya, tetap semangat belajar bahasa Inggris, jangan dipaksa buru-buru untuk bisa gini nanti kalian pusing sendiri guys. Kalian harus belajar secara natural. Supaya kalian semangat belajar bahasa Inggrisnya, kalian harus mencari teman atau partner untuk bisa ngomong atau menulis atau balas chat atau apapun lah yang supaya bisa mensupport kalian supaya kalian tuh bisa gitu bahasa Inggris. Jadi kalian tuh nggak ngerasa sendiri aja guys. Nah, oke, sekalian dulu yang bisa saya sampaikan. See you, bye bye. Cia.